Jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang selalu hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai perenungan kami, kiranya Engkau yang pimpin kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar bersama dan kami dapat merefleksikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Saudara-saudara, salah seorang teman saya bercerita dan berkeluh kesah kepada saya. Ketika ia bertanya, kenapa sih doa-doaku tidak pernah dijawab oleh Tuhan? Padahal aku hanya cuma minta satu hal kepada Tuhan. Tapi ia tidak pernah menjawab doaku. Padahal aku selama ini sering beribadah di gereja. Selama ini aku sering pelayanan. Aku terus-terusan menjadi pengurus. Aku terus-terusan untuk melayani Tuhan di gereja. Dan aku sering berbuat baik kepada orang lain. Tapi kenapa doaku tidak pernah dijawab? Kalau dibandingkan dengan teman-temanku yang tidak pernah ke gereja, yang tidak pernah berpelayanan, mereka hidupnya lebih enak daripada aku yang sering berpelayanan dan juga sering beribadah. Saudara-saudara kasih, sebagai orang yang percaya, kita tentunya sering untuk berdoa. Entah itu doa dalam saat teduh, entah itu kita doa tentang berkeluh kesah, kita bercerita kepada Tuhan, atau doa sebelum makan, dan lain sebagainya. Atau bahkan doa permintaan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi mungkin kita merasa Tuhan tidak pernah atau tidak selalu menjawab doa-doa yang kita naikkan, sehingga kita bertanya-tanya, entah itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan sendiri. Kita mungkin juga merasa kecewa karena doa kita tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Sama halnya dengan bacaan kita hari ini melalui Yesaya pasal 59 ayat 1 dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak terdengar. Bangsa Israel juga merasakan hal yang sama ketika mereka merasa bahwa doa-doa yang mereka naikkan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya ia bertanya kepada Nabi Yesaya. Dan melalui perikop bacaan hari ini, Nabi Yesaya menjelaskan mengapa doa-doa umat Israel waktu itu tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan tentang Tuhan yang tidak sanggup untuk menolong, bukan juga tentang Tuhan yang tidak mendengar permohonan mereka, tetapi masalahnya terletak kepada hal-hal buruk dan keberdosaan yang mereka lakukan, yang membuat jurang relasi antara umat dengan Allah, sehingga Allah seolah-olah tersembunyi dari pandangan mereka. Ketika umat Israel sering melakukan kekerasan, pertumpahan darah, sering melakukan tipu muslihat, sering melakukan ketidakadilan. Kejahatan itulah yang membuat relasi dengan Allah retak. Jangan-jangan selama ini kita sama seperti bangsa Israel. Kita tidak sadar kalau kita sudah melakukan hal-hal yang buruk. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku pekerjaan, tolong berikan aku penghasilan. Tetapi dalam menjalani hidup, kita menjadi orang yang tidak kompeten. Kita suka menyepelekan pekerjaan kecil. Kita suka menipu orang lain. Kita suka menggunakan kekerasan kepada orang lain. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan aku pasangan hidup yang ganteng,
yang cantik, tapi ternyata dalam menjalani hidup kita suka menjelek-jelekan fisik orang lain. Kita suka membanding-bandingkan orang lain. Kita menjadi orang yang arogan, suka merendahkan orang lain. Bisa juga tentang motivasi yang salah. Ketika kita berbuat baik, kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita rajin berpelayanan, tapi ternyata hal tersebut dilakukan hanya untuk atau supaya Tuhan mengabulkan permintaan-permintaan melalui doa-doa yang dipanjatkan. Sehingga bisa dikatakan kita menganggap Tuhan itu sebagai mesin penjawab doa, sebagai mesin yang bisa mengabulkan setiap permintaan. Syaratnya adalah kita berbuat baik supaya Tuhan mengabulkan. Saudara-saudara, bukankah motivasi-motivasi ini adalah hal-hal yang salah dan tentunya hal-hal yang tidak tepat bagi kita orang percaya? Tuhan semata-mata tidak hanya melihat kebaikan kita, tindakan-tindakan kita di tengah-tengah masyarakat, ketika kita beribadah, ketika kita berpelayanan, tapi juga melihat ketulusan hati kita ketika kita melakukan perbuatan baik. Apakah kita benar-benar sungguh berbuat baik dan benar, atau ternyata kita punya alasan-alasan tersembunyi, misalnya supaya doa kita dijawab, supaya permintaan kita dijawab. Di sisi lain juga keberdosaan yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang halal buruk yang kita lakukan, itulah yang menutup relasi kita dengan Allah, sehingga kita tidak peka dengan jawaban-jawaban Tuhan yang lain, sehingga kita merasa bahwa Allah menjadi Allah yang tersembunyi, menjadi Allah yang jauh yang tidak dapat dijangkau. Kita merasa doa-doa dan permintaan itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kalau seperti itu, mungkin kita terlalu fokus pada permintaannya, sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan sendiri, Sang Pemberi kehidupan. Saudara-saudara, berkat anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan itu tidak hanya terbatas melalui permintaan-permintaan yang kita naikkan dalam doa-doa. Berkat anugerahnya selalu melampaui apa yang kita minta, yang mungkin kita tidak peka atau kita sendiri yang menutup relasi kita dengan Allah. Amin.